Prapaskah GBI Wow, Minggu 9 April 2023, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Yolanda Virgina. Ibadah ini akan disertai dengan perjamuan kudus oleh Bapak Gembala Pastor Iwan Wijaya. When the mountains fall and the sea turns around, but my words has wrong, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Sing your love. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. Aku kasih tos kanan kiri, katakan Tuhan Yesus baik, amin, haleluya. Dia yang mati dan bangkit di hari yang ketiga untuk menebus kita semua. Mari kita rayakan hari ini, haleluya. Kau bangkit Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapak. Biar kami Tuhan yang beribadah pada pagi hari ini Tuhan makin berkurang, tapi nama Yesus makin bertambah dan bertambah. Terima kasih Tuhan, ini pujian kami Bapa. Kami mau enjoy atas pujian kami Tuhan untuk-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Sama-sama katakan haleluya, amin. Terima kasih Tuhan, Engkau bangkit untuk kami. Serahkan
Selalu ku ingat segala kebaikanmu di waktu lalu hingga kini. Betapa sayang Tuhan kepadaku, tak pernah kau tinggalkan.
mujizatmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Oh, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Oh, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu, karena salibmu ku hidup, karena ku menang. Engkau yang berkuasa, Bapa yang sangat baik, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Hari ini kami bersuka cita karena Tuhan. Hari ini kami menangis bahagia karena Tuhan. Karena kami tahu hidup kami penuh dengan pengharapan. Pengharapan yang gilang gemilang akan masa depan kami yang penuh dengan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Terima kasih yang dulu sudah berlalu, tetapi yang baru sudah datang, yaitu kehidupan yang berkelimpahan. Itulah yang Tuhan sudah bayar lunas dan berikan buat setiap kami yang percaya kepadamu ya Tuhan. Hidup kami bukan karena melihat, hidup kami karena kami percaya bahwa Tuhan kami sudah bangkit, bahwa Tuhan kami hidup, bahwa Tuhan kami setia, dan Engkau tidak berubah dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Kasih-Mu buat kami ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu yang menopang kami. Terima kasih buat firman-Mu yang memelihara kami. Terima kasih buat janji-Mu yang menjadi jaminan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau katakan hidup kami Tuhan adalah untuk Engkau Tuhan. Untuk menyatakan kasih-Mu, menyatakan kuasa-Mu, menyatakan kemuliaan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, kami mau duduk diam dengan tenang. Kami bisa duduk tenang karena kami percaya yang di dalam kami jauh lebih luar biasa dari apapun yang ada di luar kami. Kami mau katakan, biarlah setiap pikiran itu tunduk kepada pikiran Kristus. Biarlah setiap pikiran itu tunduk kepada kehendak Kristus. Terima kasih Bapa, Roh Kudus, Engkau ada bersama dengan kami, di dalam kami. Engkau yang akan mengajar, Engkau yang akan mengingatkan, Engkau yang akan menyadarkan setiap kami bahwa betapa tinggi, besar, dalam, luas, luar biasa kasih Tuhan buat kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dan di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan, kami alaskan doa kami. Setiap kita yang bersuka cita karena Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom, puji nama Tuhan. Silakan duduk. Saya percaya kita semua bersuka cita karena Tuhan. Amin. Ya, atas apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan setiap kita. Sebelumnya selamat Paskah, ya. Selamat Paskah semuanya. Kita bersuka cita, kita merayakan Paskah
bukan rutinitas ya. Tapi biar setiap tahun kita kembali diingatkan akan karya salib Tuhan, akan karya Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Nah hari ini saya mau berbicara tentang yang namanya Paskah. Itu adalah Tuhan mau untuk setiap kita itu you are well. Kamu itu baik. Tuhan mau kita itu baik bukan cuma secara rohani tetapi juga secara jasmani. Untuk itulah dia tebus kita, dia bayar setiap kita. Amin. Yuk kita lihat sebentar saudara, arti kata Paskah sebelum Yesus ada, jauh sebelum kedatangan Yesus ke dunia, umat Israel itu telah merayakan Paskah sebagai peringatan pembebasan umat Israel dari tanah Mesir ya. Jadi sebelum Yesus ada itu dikatakan bahwa Paskah itu memperingati pembebasan bangsa Israel dari perbudakan yang ada di tanah Mesir. Tetapi sekarang Paskah adalah kita memperingati kebangkitan Yesus ya. Kita memperingati, kita perlu mengingat-ingat loh saudara. Ya, supaya karena kalau kita lihat keadaan kita, kalau kita lihat sekeliling kita seringkali kita takut. Oleh karena itu penting untuk kita mengingat-ingat kebaikan Tuhan. Merenungkan firman Tuhan, merenungkan apa yang Tuhan katakan kepada setiap kita biar jangan lupa ya. 1 Korintus 15 ayat 14 dan 17 bilang begini. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami. Maksudnya murid-murid Yesus ya. Dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Kepercayaan kita nih sia-sia. Kenapa? Kita udah percaya Yesus itu Kristus Tuhan. Tapi dia gak bangkit. Itu sia-sia katanya ya. Dan yang ke-17 dikatakan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Kalau Yesus tidak bangkit. Tetapi seberapa banyak yang percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Amin. Jadi boleh bilang kiri kanannya, kamu udah tidak hidup lagi di dalam dosamu. Amin. Kamu sudah tidak hidup lagi di dalam dosamu. Ini bukan katanya olah loh. Tapi kata firman Tuhan yang berkata demikian ya. Lalu di 1 Korintus 1 ayat 18 firman Tuhan bilang begini. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Atau berita tentang salib itu adalah kebodohan bagi dunia. Apaan sih orang Kristen? Yesusnya disalib, itu bukan Yesus yang disalib. Digantiin. Percaya apa? Yang bangkit Yesus. Itu kebodohan. Firman Tuhan katakan demikian. Ya. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Amin. Pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Di dalam Kolose 1 ayat 13 ayat 14 firman Tuhan bilang begini. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya. Dulu kita ada di dalam kerajaan kegelapan. Tetapi dia atau Yesus telah memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya. Ke dalam kerajaan Allah. Bilang kiri kanannya, kamu dipindahin. Ya, kamu dipindahin saudara ya. Yang kekasih, di dalam dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Boleh bilang lagi kiri kanannya, kamu percaya gak dosamu sudah diampuni? Percaya? Amin? Oke lanjut ya. Nah kata pengampunan dosa ya atau salvation, saudara itu berasal dari kata bahasa Yunani yang artinya sozo. S-O-Z-O. Zozo ya. Nah ternyata kata sozo sendiri itu bukan cuma bicara tentang pengampunan dosa. Ya, keselamatan itu bukan cuma bicara tentang dosamu sudah diampuni. Tetapi kata sozo atau salvation atau keselamatan itu
bicara tentang yang namanya kesembuhan, pemulihan, kelimpahan, kelepasan. Amin. Bahkan saya coba cari tadi pagi di dalam bahasa aslinya, manifestasi dari sozo itu adalah saved, whole tuh utuh, healed, preserved, abundant life. Wow. Nah ini saya pinjam dari teman saya nih. Coba Ariel tadi ditampilin mana gambarnya Ariel? Bisa? Nah ini nih. Saya pinjam dari teman saya nih. Nih. Saudara kalau lihat ini ingat apa? Hah? Ayam ya, ayam goreng ya. Oke. Saudara saya mau katakan begini nih. Saya punya 3 voucher. KFC kata mama, kata anak saya mah jangan bilang Kentucky dong, mama jadul amat sih Kentucky. KFC mah. Oke, KFC. Saya punya 3 voucher KFC, masing-masing Rp500.000. Jadi hari ini saya mau kasih sama Pak Fatar Rp500.000 KFC buat Pak Fatar ya. Nah Pak Fatar makasih katanya. Mau belanjain apa Pak? Sebentar. Ayam goreng ya kan. Besok saya ketemu lagi sama Pak Fatar. Pak Fatar emang hokinya gede ya. Saya kasih lagi. 500.000 kata Pak Fatar, kali ini apa Bu Ola? KFC juga Pak Fatar. Oh KFC lagi, kemarin udah 500.000. Ya nggak apa-apa ini KFC lagi 500.000. Oke lah Bu Ola makasih gitu kan ya. Terus udah gitu, besoknya lagi saya ketemu lagi sama Pak Fatar. Ini kayaknya dia emang ngincer saya nih. Ya, masih ada satu lagi, 500.000 lagi KFC-nya. Saya bilang Pak Fatar, emang lu diberkati Tuhan luar biasa. Emang ini voucher ini buat Pak Fatar nih KFC ini ya. Saya kasih lagi. Dia bilang gini sama saya, bola gak ada yang lain vouchernya. 200.000 juga gak apa-apa. Cuma yang lain jangan KFC aja katanya. Kenapa Pak Fatar? Enak. 2 hari berturut-turut 1 juta makan ayam goreng terus. Bisa sakit leher nih. Saya bilang, loh saya kasih dulu. Pak Fatar, emang makan KFC cuma makan ayam goreng doang? Iya, kan kalau ngeliat dia ingetnya ayam ya. Iya, Pak Fatar tahu nggak? Di KFC itu chicken burgernya enak loh. Supnya enak loh. Perkedelnya enak loh. Pudingnya enak loh. Apalagi yang enak? Es krimnya juga enak loh. Kopinya enak. Lah, Pak Fatar belinya cuma ayam goreng doang. Iya, soalnya yang pokoknya kalau saya lihat KFC saya ingat ayam goreng. Nah, kembaliin Pak. Ntar kalau diisi baru boleh balikin lagi ke amplop. Saudara, sama dengan keselamatan. Kita pikir keselamatan itu terima Yesus, mati, masuk surga. Tapi ternyata seperti KFC ini. Gak cuma ayam goreng. Ada chicken burger, ada sup, ada puding, ada yang lain-lain. Kita pikir, oh ya udah yang penting nanti gua mati masuk surga. Enggak, ternyata yang namanya keselamatan, salvation atau sozo itu saudara. Bukan cuma soal mati masuk surga. Bukan cuma nanti, tapi juga sekarang. Amin. Apa yang dimaksud dengan sekarang? Tadi kita udah baca, sozo itu bicara apa? Kesembuhan. Ada orang gini, gak apa-apalah saya sakit-sakitan, yang penting saya masuk surga. Bukan itu rancangan Tuhan di dalam hidup kita. Ada orang berkata begini, gak apa-apalah saya miskin di bumi, yang penting nanti saya kaya di surga dan saya masuk surga. Bukan itu rancangan Tuhan Yesus. Ada orang bilang begini, ya saya sih percayalah saya nanti mati masuk surga. Tapi masih keterikatan dalam pornografi, dalam perdukunan. Kristen sih Kristen. Dia bilang, kan saya udah terima Yesus, udah selamat. Masih keterikatan dalam hal-hal yang jelek.
Pokoknya yang penting gue mati masuk surga. Coba bilang kiri kanannya, kesian deh lu kalau pengertiannya cuma sampai situ. Amin. Ternyata Tuhan tuh begitu kaya. Begitu luar biasa. Makanya ada tertulis begitu tinggi, dalam, lebar, tidak terselami. Kasih Tuhan buat setiap kita. Ternyata yang namanya keselamatan itu bukan cuma soal ayam goreng, salah. Ya, bukan cuma soal mati masuk surga. Tetapi Tuhan mau supaya kita hidup dan hidup di dalam segala kelimpahan. Amin. Firman Tuhan bilang begini, Dia yang kaya rela jadi miskin supaya kita jadi kaya. Amin saudara. Dan firman Tuhan katakan dia disalib, darahnya tercurah. Dan oleh bilur-bilur darahnya kita semua sudah sembuh. Sudah loh saudara. Bilang lagi kiri kanannya, sudah. Sudah. Ya oke Bu, kalau yang itu saya percaya deh. Tapi kalau gimana dengan kelimpahan itu, kelimpahan. Tuhan mau kita hidup di dalam kelimpahan. Ini suami saya suka bilang ya. Dia bilang gini, Olah, biaya hidup sih standar. Yang mahal gaya lu, gitu kata dia. Ya, gaya hidup lu yang mahal. Kalau biaya hidup mah standar. Saudara, ternyata yang namanya kelimpahan di dalam Tuhan adalah waktu kita punya rasa cukup. Kalau kamu gak punya rasa cukup, kamu gak akan pernah merasa dirimu kaya. Kalau kamu gak pernah punya rasa cukup, kamu gak akan pernah rasa kamu adalah orang yang berkelimpahan. Kalau gak punya rasa cukup, kamu gak bisa jadi berkat. Kalau gak punya rasa cukup, kamu gak bisa berbagi. Maunya apa? Saya kurang terus. Pasti di sini banyak yang kenal. Ada orang waktu punya gaji 1 juta bilang, wah saya kalau punya gaji 1 juta baru saya cukup. Nanti gajinya naik 5 juta, gaya hidupnya naik lagi. Gak cukup lagi saudara. Terus dia bilang lagi, dia doa lagi. Nanti kalau saya punya uang 10 juta, saya cukup. Nanti kalau dia punya uang 10 juta, gaya hidupnya naik lagi. Biasa naik busway, naik Gojek, naik Grab. Lama-lama mau kredit motor, Gak pernah cukup. Tapi kata kelimpahan adalah cukup. Amin. Itu loh yang namanya kelimpahan di dalam Tuhan. Ya, lanjut ya saudara ya. Lalu di sini dikatakan bahwa kesembuhan adalah bagian dari keselamatan. Atau dari apa yang Yesus sudah bayar, yang Yesus sudah beli, sediakan, berikan buat kita. Kita bisa melihat kejadian-kejadian di Alkitab bahwa Yesus tuh banyak menyembuhkan orang-orang yang sakit. Ya, kalau kita lihat di dalam Matius 8 ayat 14, 16, 17 mungkin boleh ditampilin ya. Matius 8, saudara, di ayat yang ke-17 waktu Yesus sudah menyembuhkan orang sakit, saudara. Di ayat yang ke-17 firman Tuhan bilang begini, hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Yuk kita baca sama-sama sebentar, Yesaya 53 ini ayatnya. Yesaya 53, baca yang keras ya supaya kuping kita dengar. 53 ayat 3 sampai 5. Yesaya 53 ayat 3 sampai 5. Ya, kita baca sama-sama 2, 3 ya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, tertikam tuh oleh pemberontakan kita, diremuk kejahatan kita tuh bicara apa? Gak percaya. Kita gak percaya sama dia. Itu loh kejahatan kita. Itu loh pemberontakan kita. Gak percaya Tuhan bilang A, sudah bilang gak, saya mau B aja. Tuhan bilang B, enggak saya mau C aja. Itulah kejahatan dan pemberontakan kita. Dan dia
tertikam, dia diremukan oleh kejahatan dan pemberontakan kita. Bilang kiri kanannya, ketidakpercayaan kita. Firman Tuhan bilang apa lagi saudara? Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Ini termasuk saudara, di dalam keselamatan kita. Yesus tuh mati di atas kayu salib bukan dibunuh saudara. Darahnya tercurah. Itu sampai orang-orang Romawi saudara nungguin gak mati-mati Yesusnya. Sampai Yesus berkata, Bapa, ke dalam tanganmu aku serahkan nyawaku, rohku. Dia katakan begitu. Artinya saudara, Yesus yang menyerahkannya. Dia mati, habis darahnya. Bahkan terakhir tuh ditusuk lambungnya. Darahnya, air semua keluar, tercurah. Dan firman Tuhan katakan, oleh bilur-bilur darahnya kita semua sudah sembuh. Nah saya percaya saudara, hal ini bukan cuma bicara hal-hal yang rohani. Tetapi juga jasmani. Ya Tuhan mau kita bukan cuma sembuh rohani. Tetapi secara jasmani, saudara dan saya juga mengalami kesembuhan untuk tubuh jasmani kita. Ya karena Matius 8 tadi ayat 17 katakan penggenapan dari nubuatan Nabi Yesaya. Bahwa kita semua sudah sembuh. Yuk kita lihat ayatnya sebentar. Tadi saya sempat screenshot ayatnya. Di Matius 9 ayat yang kedua firman Tuhan bilang begini. Matius 9 ayat yang kedua. Maka dibawa oranglah kepadanya, kepada Yesus, seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Nah kata dosamu sudah diampuni sama dengan kata soso. Kok bingung ya? Itu orang-orang bawa orang lumpuh, bawa orang sakit. Tapi Yesus ngomongnya gak bilang begini, saat ini juga kamu sembuh, bangkit, berjalan. Betul? Yesus bilangnya apa sama orang ini? Bangkit, dosamu sudah diampuni. Karena kesembuhan, kelimpahan, kelepasan, pengampunan dosa. Bilang kiri kanannya itu satu paket. Itu satu paket dengan yang namanya keselamatan saudara. Ya, jadi Yesus di sini berkata kepada orang lumpuh ini, ayo dosamu sudah diampuni. Orang-orang yang mendengar itu bilang begini, kok bisa ya dia menghujat Allah loh, dia bisa mengampuni dosa. Lalu Yesus berkata gini, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Makanya tadi saya baru dapat tuh saudara di dalam kitab Yesaya, kejahatan kita. Dia diremukan oleh kejahatan kita. Waktu kita nggak percaya bahwa Tuhan dapat melakukan, itu adalah kejahatan. Ketidakpercayaan kita. Ini Yesus bilang, kok kamu punya pikiran jahat sih? Aku bilang dosanya diampuni, kamu bilang, ih gak bisa tuh, mana boleh begitu. Gak bisa dosanya diampuni, itu pikiran jahat. Ya saudara. Lalu di sini dikatakan lagi saudara, di dalam 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Dan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Apa saudara? Telah, sudah sembuh. Artinya ini sudah terjadi. Seberapa banyak saudara yang percaya bahwa Yesus sudah mengampuni dosa kita? Amin. Artinya dia juga sudah menyembuhkan penyakit kita. Amin. Bilang lagi kiri kanannya, jangan dipisah-pisah. Ya, kesembuhan, kelepasan, deliverance, kelepasan, kelimpahan. Itu satu paket yang namanya salvation. Saya mau katakan begini, saya tidak berkata bahwa ada orang Kristen
terus sakit, terus saya mengecilkan iman mereka gitu ya saudara ya. Enggak begitu. Banyak orang yang tadi saya bilang, Kristen, ya mati masuk surga, tapi hidupnya penyakitan. Dan ada yang bilang gini, Bu, puji Tuhan, lewat penyakit ini saya jadi dekat sama Tuhan. Puji Tuhan, lewat penyakit ini saya jadi sungguh-sungguh cari Tuhan. Harusnya, saudara, gak perlu pakai penyakit. Baru ngerti kebaikan Tuhan. Baru ngerti apa yang Tuhan sudah selesaikan buat kita. Kita gak mungkin saudara. Ya saya sih percaya saudara bahwa lewat sakit penyakit, lewat kebangkrutan, lewat hal-hal yang tidak enak kita bisa belajar. Betul? Kalau lewat hal yang keras begitu aja kita gak bisa belajar, artinya hati kita sih lumayan keras sih. Ya. Karena firman Tuhan katakan, Tuhan tuh mau kita sebagai anak-anak penurut. Anak-anak yang lemah lembut. Ya, yang istilahnya pakai firman aja nurut. Nah, siapa nih yang di sini udah punya anak? Nah, kan ngerti, pasti ngerti firman ini. Kan kita kepengennya anak kita tuh kita ngomongin nurut, gitu kan? Gak perlu dong kena sabet dulu atau sampai dia ngalamin yang kita larang gitu. Ya kan? Untuk mengerti kenapa mama larang gitu. Kan gak kepengen seperti itu kan? Nah demikian pula dengan Tuhan kita. Tuhan mau supaya setiap kita melalui kebenaran firman Tuhan. Setiap kita itu boleh percaya. Setiap kita itu boleh mengerti bahwa Tuhan mau kita sehat. Tuhan mau kita sembuh. Tuhan mau kita diberkati untuk menjadi berkat. Tuhan mau supaya kita hidup merdeka, tidak terbelenggu lagi oleh apa? Daging, oleh dosa, saudara. Itu yang Tuhan mau, saudara ya. Maka di dalam Yakobus 5 ayat 14 sama 15a firman Tuhan katakan, doa yang lahir dari iman menyelamatkan orang itu. Waktu saudara datang sama Tuhan, doa yang lahir dari iman. Iman itu apa sih saudara? Iman itu meresponi dan percaya akan kebaikan Tuhan, akan apa yang Tuhan sudah selesaikan sekalipun engkau belum melihat, tidak melihat, namun engkau percaya. Itu iman. Amin. Nah, waktu engkau berdoa dengan iman, ada tertulis. Waktu kamu berdoa, kamu minta, percaya bahwa kamu sudah menerimanya. Maka kamu akan mendapatkannya. Amin. Percaya, menerima, dapat. Amin. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Amin, saudara. Jadi waktu kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, kita bersyukur Tuhan, terima kasih buat kesembuhan yang Tuhan sudah berikan buat saya. Oleh bilur darah Yesus saya sudah sembuh. Saudara, saya lagi sekolah Alkitab, salah satu instruktur healing kami. Saya sangat diberkati dengan kesaksian dia. Saya udah pernah kesaksikan kalau nggak salah di tempat ini. Dokter nyatakan bahwa dia kena kanker. Hidupnya tinggal 6 bulan lagi. Tetapi dia ambil kebenaran firman Tuhan ini dan dia berdoa, oleh bilur darah Yesus saya sembuh. Saya sudah sembuh. Saya sudah sembuh. Hasil darahnya masih kanker. Masih di kemo. Masih minum obat. 6 bulan dia lewat, dia tetap masih hidup. Dia terus perkatakan itu sekalipun dia masih harus kemo. Dia masih harus tetap minum obat. Setelah 7 tahun, kankernya hilang, dia sembuh total. Saudara, karena apa? Dia pegang di dalam hidupnya, kesembuhan itu punya saya. Kesembuhan itu milik saya. Saya percaya dia udah terima di dalam manusia rohnya bahwa dia sudah sembuh. Sekalipun badannya masih harus ngalamin restorasi. Tapi badannya sedang menuju kepada kesembuhan. Tetapi di alam roh dia sudah terima. Bilang kiri kanannya, di alam roh kamu tuh udah terima.
Nah yang Jumat Agung kemarin gak datang jadi gak ngerti deh tubuh jiwa roh gitu ya. Nanti kita belajar lagi. Amin saudara. Udah terima saudara ya. Yuk lanjut ya saudara ya. Nah kata soso di sini diselamatkan juga disembuhkan. Yesus mengutus murid-muridnya dan memerintahkan murid-muridnya untuk menyembuhkan orang sakit. Nah ya tadi itu kesembuhan. Mengusir setan, ini yang deliverance, kelepasan. Ya memberitakan kabar baik saudara ya. Pengampunan dosa. Nah saudara saya percaya bahwa percaya kepada firman bukan karena keadaan. Jadi begini loh saudara ya, baru mau percaya sama firman kalau udah lihat. Tetapi Tuhan ajarkan kita melalui firman supaya kita itu percaya. Yang tadi saya bilang jangan sakit dulu baru percaya. Jangan kepentok dulu baru percaya. Jangan bangkrut dulu baru percaya. Tetapi waktu firman itu disampaikan, saudara mau percaya. Karena hidup kita adalah hidup bukan karena melihat, tetapi hidup karena percaya. Yesus mati buat saudara dan saya supaya kita tidak menanggung semua itu. Amin. Supaya kita tidak menanggung ke semua itu. Dan kesembuhan supranatural dari Allah itu sudah tersedia bagi kita semua. Dan itu adalah merupakan bagian dari penebusan oleh kematian Tuhan Yesus. Saudara saya mau katakan sekali lagi. Kesembuhan tersedia bagi kita. Karena kehendak Allah bagi kita, kita sehat. Amin. Kehendak Allah bagi kita, kita diberkati untuk menjadi berkat. Kehendak Allah bagi kita, kamu menerima kelepasan. Tidak lagi terikat oleh belenggu dosa. Kehendak Tuhan bagi kita, kamu hidup di dalam segala kelimpahannya. Amin saudara, biarlah setiap kita yang bertelinga ini boleh mendengar apa yang roh katakan. Karena apa saudara? Firman Tuhan adalah roh dan kehidupan. Bukan perkataan saudara, bukan perkataan saja. Tetapi ada kuasa, ada sukacita yang dari Roh Kudus. Saudara yang mau percaya hari ini bahwa keselamatanmu tercakup pengampunan dosa, kesembuhan, kelimpahan, kelepasan. Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Amin saudara, yuk saya minta kita bangkit berdiri. Saya boleh minta imam musik maju ke depan. Amsal 3 ayat 5 sampai 8 katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Saudara, firman itu menyembuhkan. Firman itu hidup. Saudara, hari ini Paskah di mana kita mengingat bukan cuma kematian tetapi kebangkitan Kristus. Kita yang dulu udah mati tetapi dibangkitkan oleh kuasa kebangkitannya. Artinya hidup yang baru, hidup yang Yesus janjikan itu adalah hak kita. Yuk bilang kepada dirimu sendiri, hak saya. Hak saya. Saya berhak untuk sembuh. Saya berhak untuk hidup di dalam kelimpahan. Saya berhak untuk mengalami kelepasan. Ya kalau pengampunan dosa udah tahu lah, udah sering dengar kan. Saudara, yuk pejamkan mata. Saya percaya Roh Kudus berbicara di dalam hatimu pribadi lepas pribadi. Kalau engkau berkata, Tuhan, aku mau sembuh. Dan aku percaya lewat kebenaran firman-Mu yang disampaikan, aku sudah sembuh. Taruh tanganmu di dada. Kalau engkau ada yang berkata, Tuhan, aku sudah lepas dari segala ikatan yang
membelenggu aku, yang membuat aku tidak bebas Tuhan. Taruh tanganmu di dadamu. Dan kalau ada di antaramu, engkau lagi dalam keadaan kesulitan financial, yuk taruh di dadamu tanganmu dan katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku sudah diberkati. Aku sudah diberkati. Karena rancanganku di dalam Engkau adalah aku diberkati untuk menjadi berkat. Saudara, engkau yang berkata demikian, yuk kita naikkan pujian ini dulu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Sekali lagi katakan, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Firman Tuhan katakan bahwa firman itu akan melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan sampai semuanya jadi. Dan firman Tuhan itu tidak pernah gagal. Segala sesuatunya boleh berlalu, tetapi firman-Ku tinggal tetap. Saudara, dengan segala kerendahan hati, saya mau ajak Bapak Ibu yang rindu untuk didoakan, yuk maju ke depan. Karena ada tertulis Jumat kemarin saya sampaikan tentang the power of agreement, kesepakatan. Firman Tuhan bilang, waktu 2-3 orang sepakat minta apa saja, aku berikan buat engkau. Saudara yang rindu dan mau meresponi kebenaran firman Tuhan, kuasa kebangkitannya untuk setiap kita boleh alami. Saudara, saya ajak untuk kita maju ke depan. Nanti saya minta teman-teman untuk bersepakat sama-sama dengan teman-teman yang maju untuk kita berdoa sama-sama. Yuk maju yuk, ini akan pujian. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu,
ada dari Bapak Ibu, tadi firman Tuhan katakan ada orang yang membawa orang lumpuh kepada Yesus. Dan Yesus katakan iman mereka yang menyelamatkan. Saudara, kalau saudara ada ditaruhkan di dalam hatimu, saya nggak tahu. Mungkin anakmu, mungkin orang tuamu, mungkin saudaramu, saudara. Imanmu, itu Tuhan lihat. Seperti orang-orang yang bawa orang lumpuh kepada Yesus. Yang Tuhan perhitungkan tuh iman orang-orang lumpuh itu, orang yang bawa orang lumpuh itu loh saudara. Saya undang sekali lagi, kalau ada di antaramu yang Tuhan taruhkan di dalam hatimu, untuk engkau berdoa buat keluarga, atau mungkin orang tua, atau siapapun itu, yuk maju ke depan. Saya ajak kembali maju ke depan, nanti teman-teman akan sepakat berdoa sama-sama untuk mendoakan untuk orang yang ditaruhkan Tuhan di dalam hatimu. Tuhan taruhkan orang itu di dalam hatimu. Saat ini mungkin kau tiba-tiba kau ingat dia, tiba-tiba wajahnya muncul. Saudara, artinya ayo saudara berdoa buat orang itu datang kepada Tuhan. Karena salib. Ada saudara yang mau berdoa buat orang-orang yang ditaruhkan. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Saudara, sebentar kita akan mengadakan perjamuan kudus. Saya percaya perjamuan kudus adalah respon kita akan kebaikan Tuhan. Firman Tuhan katakan biarlah ini kita melakukan setiap kali kita mengingat akan Dia. Kita mengingat kebaikannya, kita mengingat kuasanya, kita mengingat kesetiaannya, kita mengingat semua yang terbaik yang Tuhan sudah kerjakan dan sediakan buat setiap kita. Biarlah setiap kita mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini sebagai satu perjanjian yang baru yang Tuhan berikan buat setiap kita. Dan saya percaya melalui perjamuan kudus ini ada kesembuhan, ada kelegaan, ada mujizat yang Tuhan sediakan buat kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala untuk berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih hari ini kami sudah diberkati dengan firman-Mu. Di hari kebangkitan-Mu hari ini kami percaya Tuhan, mujizat-Mu turun atas kami semuanya. Yang sakit telah disembuhkan, yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan, yang butuh jawaban Engkau telah memberikannya. Terima kasih untuk semuanya Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami akan mengadakan perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan atas undangan ini Tuhan Yesus. Kami akan meminum dengan cara yang benar, yaitu dengan iman percaya kami. Kami akan mengingat-ingat akan Engkau, kebaikan-Mu. Kalau 2000 tahun yang lalu Engkau bangkit daripada orang mati, dan hari ini kami memperingati kebangkitan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami hari ini. Engkau selalu menyertai dimanapun kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Hamba serahkan anak-anak-Mu ke tangan-Mu Tuhan. Kalau sebentar kami akan meminum dan memakan perjamuan kudus ini Tuhan.
kami akan meminum dengan penuh percaya. Dan kami meminum dengan penuh iman kami, Tuhan Yesus. Bahwa kami yang sakit sudah disembuhkan, yang berbeban berat Kau telah memberikan kelegaan, yang membutuhkan jawaban Kau memberikan jawaban kepada kami. Terima kasih Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita mengangkat roti ini di atas tangan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih itu Kristus, bukan roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan di dalam nama Yesus. Mari kita mengangkat cawan ini. Demikian juga yang mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi perikanan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum di dalam nama Yesus. Mari kita mengucap syukur, berterima kasih ada tubuh dan darahnya yang begitu luar biasa atas kehidupan kami. Kami mengucap syukur, Engkau Allah yang begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Hadir di tengah-tengah kami. Hamba serahkan anak-anak-Mu ke tangan-Mu Tuhan. Tutup bungkus mereka kuasa darah-Mu yang kudus. Kau terus memimpin, menuntun, menyertai dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Berkat yang daripada Engkau mengalir atas kehidupan kami. Damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, kekuatan, kesehatan,
yang daripada Engkau menyertai hidup kami selalu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Hamba serahkan semuanya ke tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Katakan Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 It is my joy to sing of the one who died for me. He is Jesus. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GB Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. With all my soul I sing your. Mari saja kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan mengakhiri ibadah pada siang hari ini. Dance. My soul, My Savior God, to Thee. How great Thou art. How great Thou art. Then sing
semua berdoa syafaat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memuji dan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Pada hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini, di gereja GBI Wow, mempersembahkan hati dan hidup kami untuk Tuhan. Kami ucapkan berkat kepada seluruh jemaat-Mu yang hadir pada saat ini di tempat ini, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Kami perkatakan tubuh kami sehat, dan di dalam nama Tuhan Yesus yang bekerja juga diberkati. Semua jemaat diberkati dan mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami juga berdoa buat negara kami Indonesia dan pemerintah kami yang ada di negara kami. Diberkatilah negara kami ini agar menjadi negara yang berdaulat, adil dan makmur. Kami berdoa juga Tuhan Yesus berkatilah Pak Niko dan wakilnya. Kami berdoa juga buat Pak Sony, Pak Iwan dan Tante Ola. Mereka semua dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk sesuatu yang baik. Terima kasih untuk rekan-rekan pelayanan. Terima kasih untuk keluarga yang indah di GBI Wow. Dan semua jemaat Tuhan tergabung di dalamnya. Apa yang kamu butuhkan akan disuplai dari surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita akhiri ibadah ini dengan mengangkat kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus, menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati buat setiap kita.